Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan dua ilmu mahal dari Mikael Tal di pembukaan Sisilia. Tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah, dimana di sini saya ambil dari pertandingan Mikael Tal melawan Garry Kasparov, dan Mikael Tal memegang bedak hitam di pertandingan yang pertama. Di pertandingan yang kedua Mikael Tal memegang bedak putih. Oke, untuk yang pertama ini kita ambil dulu Mikael Tal memegang bedak hitam, di mana Garry Kasparov mengambil pembukaan E4, C5, Sisilia defend, kuda ke F3, kuda ke C6, D4. Nah teman-teman, mengadu pion ini disebut juga dengan pembukaan Sisilia terbuka. C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6 mengancam pion, kuda ke C3 untuk melindungi pion, D6 terlebih dahulu juga mengawal petak penting E5 yang akan ditempati oleh pion, gajah G5 menyerang kuda, E6 juga langsung mengawal petak D5 yang akan ditempati oleh kuda putih. Menteri ke D2 mempersiapkan rokade sayap menteri, A6, dan juga mengawal petak B5 yang nantinya akan ditempati oleh gajah dan juga kuda. Rokade, dan jelas untuk jalur D sudah dikuasai oleh putih. Gajah ke D7, F4 bersiap untuk mendorong pion maju ke E5, B5, dan jelas teman-teman ini mempersiapkan pendorongan pion di sayap menteri yang ditempati oleh raja putih. Gajah kali kuda, pion G kali gajah, dan jelas langsung mengaktifkan gajah teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apabila dijawab oleh menteri kali gajah, maka kuda kali kuda, gajah kali kuda, dan E5. D kali E5, maka F kali E5 menyerang menteri. Menteri kali E5 dan beteng E1. Nah untuk di posisi seperti ini putih lebih diunggulkan dalam perkembangan perwira. Dan raja dari hitam masih ada di tengah teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali di langkah yang ke-10. Nah di posisi seperti ini maka dari itu diambil pakai pion G kali gajah dan mengaktifkan gajah gelap hitam. Dan langsung dijawab oleh Garry Kasparov, kuda kali kuda, gajah kali kuda, menteri E1. Dan jelas teman-teman mempersiapkan pendorongan pion E4 ke E5. Dan pion D6 juga masih terpin oleh beteng. Gajah E7, gajah ke D3, dan jelas teman-teman mengaktifkan beteng ke depan. Menteri ke B6 langsung menguasai jalur B dan sekaligus diagonal sayap raja putih. Raja B1, dan di sini Mikael Tal memilih dengan rokade sayap menteri. Beteng F1, gajah ke B7, F5, raja ke B8, menteri G3, jelas langsung menyerang pertahanan raja hitam. Menteri C5 untuk melindungi pion, dan F kali E6, F kali E6. Dan jelas teman-teman, di pertahanan hitam masih kuat, di mana pion di tengah itu sangat kuat teman-teman. Kuda ke E6, menteri ke E5 mengadu menteri, kuda ke F4, beteng D ke E8, beteng D ke E1, beteng E G8 menyerang menteri, menteri H3, dan jelas masih menyerang pion E6 dua kali. Gajah ke C8 untuk melindungi pion,
menteri E3. Menteri C5 mengadu menteri E2. Beteng G5 dan jelas untuk membantu menteri untuk mengawal baris ke-5. C3, beteng E5 menyerang pion, gajah ke C2, menteri ke C4 mengadu menteri, kuda ke D3 menyerang beteng. Beteng G5 menyerang pion, gajah ke B3 juga menyerang menteri, tembus menyerang pion, E6. Menteri ke C6, kuda ke F4 menambah tekanan buat pion 2 kali. Beteng E5 untuk melindungi pion, menteri C2, menteri ke C7, dan jelas teman-teman bisa langsung bergerak ke depan ke A5 dan sekaligus menyerang sayap raja, dan juga bisa berkembang ke A7 teman-teman untuk menguasai diagonal gelap di sayap raja putih. G3 untuk mensupport kuda, gajah ke B7 menyerang juga pion, raja ke A1, F5 menawarkan pertukaran pion, dan pertukaran diterima dengan pion E kali F5, E kali F5. Kuda ke D3 menambah tekanan buat beteng, gajah ke E4 mengepin kuda, beteng kali gajah, dan beteng kali beteng, gajah ke D5 menyerang beteng. Beteng E3 juga menekan kuda, kuda ke B4, dan jelas teman-teman persiapannya ancamannya skak menteri. Raja A7 untuk melindungi pion A6, A4 mendobrak di pertahanan raja hitam. Menteri C5 dan pion A kali B5, gajah ke F6 sekaligus menyerang raja. Beteng kali pion menyerang juga gajah dan sekaligus menyerang menteri. Nah, di posisi seperti ini Mikhail Tal memilih dengan melangkahkan beteng C8. Dan jelas teman-teman nanti berasumsinya menteri kali kuda. Nah, di posisi seperti ini dijawab dengan kuda ke C6 sekak, raja ke B6, gajah ke B3, dan jelas teman-teman menyerang menteri. Dan di posisi seperti juga Mikhail Tal tidak menghiraukan ancaman tersebut. Dia lebih memilih dengan beteng E1 skak, raja ke A3, dan Mikhail Tal juga memilih dengan pion A kali B5, di mana dia mengorbankan satu perwira gajah dan sekaligus kualitas perwira menteri. Dan dipilih oleh Garry Kasparov beteng kali menteri, dijawab terlebih dahulu oleh Mikhail Tal beteng A8 sekak, gajah A4 menutup, maka beteng kali gajah sekak, raja B3. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini untuk mengamankan raja dari putih itu wajib melangkahkan menteri kali beteng, dan pion kali menteri, dan beteng C4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini posisi masih seimbang dan putih sudah diunggulkan satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Di posisi seperti ini dijawab dengan raja ke B3 dan barulah pion kali beteng. Menteri F5 menyerang juga gajah, beteng E2. Dan jelas teman-teman ancaman skakmat ke depan, kuda ke A5 dan beteng B4 sekak, pengorbanan perwira beteng. Dan memang ini adalah langkah pamungkas, langkah wajib dengan C kali B4 dan beteng kali pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-49. Nah di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja A3, maka beteng A4 sekak, raja ke B3, gajah ke E7, menteri C8, C4 sekak, kuda kali pion,
skak, maka beteng kali kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti juga Mikhail Tal sudah diunggulkan jumlah perwira. 2 beteng, 1 gajah melawan 1 menteri. Nah oke teman-teman, ini di strategi yang pertama. Sekarang kita masuk di strategi yang kedua. Nah teman-teman, di strategi yang kedua ini, di mana Mikhail Tal memegang bidak putih melawan Garry Kasparov memegang bidak hitam. Dan temanya tetap sama di pembukaan Sisilia, di mana Mikhail Tal pion E4, C5, kuda ke F3, D6, D4, Sisilia terbuka, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6 menyerang pion, kuda ke C3 untuk melindungi pion, A6 variasinya sudah dimainkan oleh Garry Kasparov, gajah G5 menyerang kuda, E6, F4, dan jelas bersiap untuk maju pion ke E5. B5 mengaktifkan gajah, E5 menyerang juga kuda, pion kali pion, pion kali pion, dan kuda masih terpin oleh gajah. Menteri C7, menteri E2 untuk mensupport pion. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila pion kali kuda, maka menteri ke E5 skak sekaligus menyerang gajah. Gajah E2, menteri kali gajah, rokade, beteng A7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini serangan dari putih sudah netral. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah di posisi seperti ini dijawab oleh Mikhail Tal, menteri ke E2 untuk melindungi pion, dan kuda F ke D7 menambah tekanan buat pion. Rokade sayap menteri, gajah B7. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apabila menteri kali pion, maka menteri kali menteri, kuda kali menteri. Nah untuk sementara hitam unggul 1 pion. Tetapi di sini juga ada langkah balasan dengan kuda D kali B5 dan F6. Nah teman-teman, apabila ini dicoba langsung dijawab dengan pion kali kuda, maka ancamannya beteng D8 skakmat. Nah oke, maka dari itu di posisi seperti ini dijawab dengan F6 dan kuda ke C7 skak mengancam beteng juga. Raja E7, kuda kali beteng, pion kali gajah, kuda ke B6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah B7 terlebih dahulu, menteri G4 juga untuk menyerang pion, menteri ke B6 menyerang kuda, dan sekaligus melindungi pion E6, gajah E2, dan jelas mempersiapkan amunisi baru buat menyerang raja hitam. Kuda kali E5 menyerang juga menteri H3, dan tetap sama untuk mengancam pion E6. Kuda B ke D7 mensupport kuda, beteng H ke E1 secara tidak langsung menyerang raja. H6 menyerang gajah, gajah F4 menyerang kuda. Gajah ke C5 juga menyerang kuda, dan di posisi seperti ini dijawablah oleh Mikhail Tal, kuda kali E6 dan pion kali kuda, dan gajah ke H5 tempo skak, raja E7, barulah gajah kali kuda, kuda kali gajah, beteng kali kuda. Nah teman-teman, di mana di posisi seperti ini putih lebih leluasa dalam menyerang. Beteng H ke F8 menguasai jalur F, menteri G3 menyerang pion, G5 menghentikan laju dari menteri ke D3, dan tetap sama menyerang di sayap raja. Raja ke F6, beteng E1, beteng G8 untuk menjaga petak penting, G6 yang akan ditempati oleh menteri. Tetapi Mikhail Tal juga lebih pintar, memilih dengan menteri ke H7 menyerang pion.
Dan Garry Kasparov memilih dengan mengancam menteri pakai beteng G7 menyerang menteri. Dan Mikhail Tal tidak menyelamatkan menterinya, dia lebih memilih dengan beteng F5 sekak, pengorbanan bergerak beteng. Pion kali beteng, dan jelas untuk jalur E sudah terbuka. Dan disinilah menteri kali pion H6 sekak, langkah wajib, beteng menutup, menteri kali beteng sekak mat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saja kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada request ataupun kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.